السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Akan kita lanjutkan pembahasan kita. Materi kita masih berkaitan dengan muharramat istahana bihan nas, perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Setelah kita jelaskan di antara bentuk kesyirikan yang masih terjadi di tengah-tengah umat ini bahkan sampai hari ini, kata beliau, dan kita masih membahas materi yang ada dalam kitab yang Muharramat Istahana Bihan Nas yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Beliau menyebutkan bahwasanya di antara perkara haram yang paling besar adalah kesyirikan. Dan di antara kesyirikan yang sampai hari ini masih terlihat dan banyak diremehkan oleh manusia adalah ibadatul kubur. Bentuk-bentuk peribadatan yang dikhususkan di kuburan. Dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Intinya ini merupakan perbuatan syirik yang banyak tersamar di tengah-tengah manusia, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal ini merupakan warisannya orang-orang jahiliyah terdahulu, khususnya musibah yang pernah menimpa kaumnya Nabi Nuh. Kesyirikan yang menimpa mereka disebabkan terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang saleh, sehingga mereka melakukan ibadah-ibadah khusus di tempat orang-orang soleh meninggal tersebut, membuat gambar-gambarnya, membuat patung-patungnya. Generasi demi generasi pun hilang sehingga patung itu pun disembah. Mereka tidak meyakini bahwasanya secara tersendiri patung itu memberikan manfaat ataupun menimpakan mudarat. Akan tetapi mereka meyakini di dalam patung tersebut memiliki kekuatan, yaitu ruh orang-orang soleh tersebut yang memiliki kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyampaikan hajat dan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan perbuatan seperti ini ya sama kesyirikan. Walaupun mereka beralasan hanya sebatas sebagai wasilah yang menyampaikan kebutuhan mereka, doa mereka kepada Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah." Ini kata mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang mereka ibadahi, yang mereka sembah itu ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa menimpakan bahaya dan mudarat kepada mereka, dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, sambil mereka berkata,
haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini kan hanya penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang menolong untuk menyampaikan kebutuhan kami, doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tetap dinyatakan oleh Allah, ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini merupakan kesyirikan. Baik. Kemudian yang berikutnya kata beliau, walaupun di sini beliau tidak memberikan penjelasan yang cukup panjang, wa kadzalika minasyirk. Demikian juga di antara perbuatan syirik yang bisa kita saksikan sampai hari ini di zaman sekarang ini, yaitu an-nadhru li ghairillahi. Orang-orang yang melakukan nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya nazar itu merupakan ibadah, bagian dari ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalil-dalilnya bisa kita dapati di dalam Al-Qur'an, dan demikian juga di dalam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya an-nadhru ataupun nazar merupakan ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka inilah dia kesyirikan. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang menunaikan nazarnya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar mereka, sehingga nazar itu merupakan ibadah yang tidak boleh dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. An-nadhr lillah. Seorang yang bernazar itu harus benar-benar ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar yang terdapat di dalamnya yang dinazarkan bukanlah nazar yang maksiat, tapi adalah nazar ketaatan. Nazar yang seorang anak Adam mampu untuk melaksanakannya. Adapun bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perbuatan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman, yufuna bin nadhr. Mereka menunaikan nazar mereka. Atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang menunaikan nazarnya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, tidaklah kalian mengeluarkan satu nafkah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kalian tunaikan nazar tersebut, fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, wa ma anfaqtum min nafaqatin ya au nazartum bin nadri fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di dalam beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita dapati yang menunjukkan bahwasanya nazar ini adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu, wa man nadhara ayyasiyahu fala ya'si." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mentaatinya. Dan siapa saja yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufu bin nadri." Ya, tunaikanlah nazar. Fa innahu la wafa'a lin nadhrin fi ma'siyatillah, karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh menunaikan nazar dengan nazar sesuatu yang anak Adam tidak sanggup untuk melaksanakannya. Intinya bahwasanya nazar ini merupakan ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata beliau di sini, wa kadzalika minasyirki an-nadhru li ghairillah. Adapun di antara bentuk kesyirikan hari ini yaitu orang-orang yang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kama yaf'alul ladzina yanzaruna asy-syumu'a wal anwara li ashabil qubur.
seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bernazar. Dia bernazar untuk meletakkan lilin ataupun lentera di kuburan, ya, di ashabil kubur, untuk para penghuni kubur. Kemudian mereka khususkan di sana penerangan seperti lilin, lampu, obor atau lentera atau yang semisalnya. Kemudian mereka bumbui dengan nazar. Oh, ini nazar. Dia bernazar untuk melakukan seperti itu. Oleh karena itu kita dapati bagaimana Nabi SAW melarang di kuburan tersebut untuk diletakkan, ya, penerangan, lampu-lampu ataupun semisalnya secara khusus di sana. Nah, ikhwani fiddin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Jadi ini diantara yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, kata beliau, yaitu bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, intinya jika dia bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ini didapati terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, khususnya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yang mana mereka melakukan nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di antara mereka bernazar, ya, kemudian ditujukan kepada orang-orang saleh yang mereka anggap memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, wa min madzahiris syirkil akbar adzabhu li ghairillah. Dan di antara kesyirikan ataupun syirik akbar yang sangat tampak terlihat sekarang ini, yaitu adzabhu li ghairillah, orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sebagian dari apa yang beliau sebutkan ini pernah kita sebutkan dalam beberapa majelis atau disebutkan oleh ustadz yang lain, namun kita bisa, ya, mengambil faedah dari apa yang beliau sebutkan dalam memperinci muharramat, perkara-perkara haram, khususnya yang berkaitan dengan kesyirikan, dan inilah perkara yang paling utama. Nah, kata beliau, di antara kesyirikan ataupun syirik akbar yang paling terlihat sekarang ini banyak terjadi di tengah-tengah manusia, yaitu adzabhu li ghairillah. Orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah salat untuk Rabbmu. Lam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fasholli li rabbika, itu menunjukkan kepemilikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lam tamlik. Jadi kerjakanlah salat hanya untuk Rabbmu. Wanhar, yakni wanhar li rabbika. Menyembelihlah hanya untuk Rabbmu, menyembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, maksud dari ayat tersebut inhar lillahi wa ala ismillah. Hendaklah kamu menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dua hal yang berkaitan dengan sesembelihan, yaitu seorang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian tatkala menyembelihnya menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh kepada dua hal yang paling diharamkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua hal tersebut harus benar-benar mengikuti tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk Allah kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tatkala menyembelihnya. Beliau di sini membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini bisa kita dapati bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat laknat bagi orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, waqad yajtami'u fid dzabihah muharraman. Maka ada dua perkara yang haram berkumpul pada sesembelihan. Apa itu kata beliau? Wa huma adzabhu li ghairillah wa dzabhu ala ghairi ismillah.
yaitu penyembelihan untuk selain Allah, kemudian menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua bentuk keharuman kata beliau dalam masalah az-zabihah, dalam masalah sesembelihan. Seorang yang menyembelih untuk selain Allah dan menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma mani'un li aqlin minha, dan kedua perkara tersebut adalah kedua perkara yang menghalangi bolehnya ya dikonsumsi daging hewan tersebut. Ini dua perkara yang menghalangi daging itu bolehnya dikonsumsi. Artinya daging itu haram dikonsumsi tatkala tidak terpenuhi dua perkara ini, yaitu ketika dia menyembelih harus lillah bukan li ghairillah, dan ketika dia menyembelihnya harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bukan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzabaihil jahiliyah asy-syai'ah fi asrina, dan di antara bentuk sesembelihan-sesembelihan jahiliyah yang masih tersebar di zaman kita sekarang ini kata beliau, dzabaihul jin, yaitu bentuk-bentuk penyembelihan yang dipersembahkan kepada jin, ya, kepada bangsa jin. Ini banyak terjadi dan ini banyak dilakukan oleh manusia. Mereka melakukan penyembelihan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk para jin, untuk para syaitan. Mereka persembahkan ya sesembelihan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk bentuk penyembelihan yang banyak terjadi di masa jahiliyah dan ini masih tersebar di zaman sekarang ini kata beliau. Wa hiya annahum kanu idza ishtarau daran aw banauha aw hafaru bi'ran zabahu 'indaha aw ala udbatiha dzabihatan khaufan min adzal jin. Jadi kata beliau bahwasanya mereka dalam melaksanakan ya bentuk sembelihan yang seperti ini, di antaranya tatkala mereka membeli rumah, misalnya ishtaru daron, mereka membeli rumah, ataupun ketika mereka membangun rumah, ataupun tatkala mereka membuat satu sumur, kemudian mereka melakukan acara penyembelihan di rumah tersebut yang baru mereka beli ataupun yang baru mereka bangun, ya, atau di sumur yang baru mereka gali, mereka lakukan di sana acara penyembelihan yang pada intinya penyembelihan ini sebenarnya diperuntukkan ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk jin. Ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mereka menyembelihnya di dekat tiang rumah ataupun tiang bangunan tersebut. Apa dasarnya? Kata beliau, khaufan min azal jin. Karena rasa takut mereka kepada gangguan jin. Inilah orang-orang yang rasa takutnya itu lebih besar kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menanamkan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar lebih mengedepankan rasa takut kita kepada Allah daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya menyebutkan fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-13 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawh in kuntum mu'minin." Apakah kalian takut kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang paling berhak kalian takuti jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atakhshawnahum, kata Allah, apakah kalian takut kepada mereka? Apakah kalian takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian takut kepada jin? Seperti rasa takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini takut yang syirik. Kalau sampai kita menjadikan rasa takut kita kepada Allah itu sama seperti takutnya kita kepada jin, sehingga menyeret kita untuk melakukan ibadah yang seharusnya kita persembahkan kepada Allah, tapi kita palingkan kepada selain Allah hanya gara-gara rasa takut tadi. Rasa takut yang seharusnya kita persembahkan, ya, kita tujukan hanya kepada Allah, akan tetapi kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada jin ataupun kepada roh-roh yang kita takut bahwasanya roh itu memiliki kekuatan, atau kepada para malaikat atau kepada para wali-wali ataupun yang semisalnya yang mereka anggap memiliki kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini
ya akan menyeret seseorang kepada kesyirikan. Terlebih lagi yang berkaitan dengan adzabihah ini, berkaitan dengan sesembelihan. Begitu banyaknya orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, yang ini telah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah terdahulu. Mereka melakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk jin. Apalagi jin kan gitu ya, dari kalangan syaitannya, jin yang kufrah, ya jin-jin yang kafir, mereka sangat senang menjadikan manusia itu terjatuh kepada kesyirikan, terutama yang berkaitan dengan adzabah ini. Mereka mengajak manusia agar melakukan penyembelihan untuk selain Allah, yaitu untuk mereka dengan cara memberikan takhwif, menakut-nakuti manusia, ya, sehingga manusia melakukan penyembelihan dan dipersembahkan kepada mereka. Maka ya syaitan-syaitan dari kalangan jin itu akan merasa senang dan mereka akan merasa gembira. Mereka akan mendapatkan makanan dari manusia. Karena sesungguhnya jin itu juga makan dan minum, kan begitu ya? Jin itu juga makan dan minum. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya di antara makanan syaitan, ya, makanan syaitan dari kalangan jin adalah al-mayyitah, bangkai. Ya, bangkai-bangkai hewan. Karena kita ketahui secara syar'i yang dikatakan bangkai itu apa? Al-mayyitah itu apa? Dikatakan bangkai menurut ya definisi syariat. Apa yang dikatakan bangkai? Apakah hewan yang mati kemudian membusuk? Apa yang dikatakan bangkai? Bangkai itu adalah hewan yang apa? Bisa jawab? Hah? Hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun disembelihnya baru beberapa detik yang lalu, kan begitu ya. Tapi tatkala menyembelihnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma'an haradam wa dzukira smullahi alaihi faqul." Apa saja yang bisa mengalirkan darah kemudian disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan dikonsumsi. Artinya jika bentuk penyembelihan dari hewan tersebut, hewan yang halal dikonsumsi, jika bentuk penyembelihannya tidak mengalirkan darah, dipukul, ditabrak, ditendang, kan gitu ya, disetrum, maka ini enggak halal. Ini dikatakan bangkai. Ataupun tatkala menyembelihnya, tatkala dia mengalirkan darahnya tidak menyebut nama Allah, maka ini juga dikatakan bangkai. Nah, al-mayyitah, bangkai yang seperti ini merupakan makanan syaitan. Ini merupakan makanan syaitan karena syaitan juga makan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, demikian juga Imam Muslim meriwayatkan kisah ini ketika Nabi SAW dipertemukan dengan sekelompok jin yang mereka meminta zat kepada Rasulullah, meminta bekal kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ya, walakum kullu azmin dzukira rasmullah alaihi, yaqa'u fi aidikum lahman, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kalian wahai para jin adalah setiap tulang, kullu azmin, ya, setiap tulang yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Inilah makanan kalian. Yang ini bagi kalian di tangan kalian itu seperti daging rasanya, kan begitu ya, seperti daging. Kemudian wa kullu ba'rah alfun lidawabikum, dan setiap kotoran hewan yang sudah kering dari kotoran hewan manusia, kan begitu ya, itu merupakan makanan dari kendaraan kalian atau hewan tunggangan kalian. Sehingga kata para ulama, ya, ini adalah makanan untuk jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka jin-jin yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makanan mereka adalah hewan-hewan yang ya matinya berstatus bangkai, yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW tetap menyebutkan makanan kalian adalah setiap tulang yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin saja mau mengkonsumsi makanan, ya, wajib bagi mereka baca bismillah, lalu bagaimana Anda tidak membaca bismillah ketika makan? Nah, begitu ya. Bagaimana Anda tidak baca bismillah? Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan ya bahwasanya orang-orang yang dia makan tidak membaca bismillah, maka syaitan akan makan bersamanya. Apalagi makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, maka syaitan akan makan bersamanya. Man akala bishimalihi, ya, fa inna syaitan ya akala ma'ahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang makan dengan tangan kirinya, maka syaitan akan makan bersamanya. Dan barang siapa man syariba bishimalihi, dan siapa yang minum dengan ya tangan kirinya, ya syariba ma'ahu syaitan, maka syaitan pun akan minum dengannya bersamanya. Nah, demikian. Jadi makan dan minum itu harus dengan tangan kanan pula. Jika tidak, kita akan makan dan minum bersama syaitan. Yang anehnya terkadang kita dapati ada kaum muslimin, orang-orang Islam yang melakukan makan dan minum mungkin dalam waktu yang berbarengan, kan begitu ya. Makan memang dengan tangan kanan, tapi minum tangan kiri. Wah, ini musibah juga, kan begitu ya. Musibah. Masya Allah. Ketika ditanya, loh kenapa tidak pakai tangan kanannya? Wah, tangan kanannya kotor, kan begitu ya. Padahal kalau dia memakai dengan tangan kiri dengan alasan tangan kanan kotor, ya berarti dia telah mengotori agamanya sendiri, kan begitu ya. Yang pertama, dia menyelisihi sunnah, karena Nabi SAW tidak pernah makan dan minum dengan tangan kiri. Yang kedua, dia akan melakukan makan dan minum bersama syaitan. Nah, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi jelas bahwasanya ini merupakan bentuk kesyirikan yang muncul di zaman sekarang ini. Di antara yang beliau sebutkan adalah adzabhu li ghairillah, orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah ataupun menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk terpenuhinya ya hewan sembelihan tersebut dengan sempurna, maka hendaklah dia disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Adapun mereka terkadang yang membawa mereka melakukan demikian, kata beliau, khaufan min adzal jin, karena rasa takut mereka dengan gangguan jin. Kita tidak mengingkari bahwasanya terkadang jin itu bisa memberikan gangguan kepada manusia. Ya, bisa memberikan gangguan kepada manusia. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam beberapa riwayat hadis bagaimana jin itu bisa memberikan gangguan kepada manusia. Namun di antara gangguan syaitan tersebut yang paling kelihatan dan yang paling banyak menimpa manusia adalah was-wasnya, bujukan dan bisikan-bisikannya di dalam dada manusia. Walaupun di dalam riwayat-riwayat yang lain kita dapati ada bentuk-bentuk gangguan jin yang lainnya yang menimpa manusia, yang itu sifatnya bisa kelihatan, artinya fisik. Seperti Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mematikan lampu, karena lampu di masa dahulu memakai minyak, kan begitu ya. Kata Nabi SAW, "Idza nimtum fa'atfi'u surajakum." Apabila kalian tidur, maka padamkanlah lampu-lampu kalian. Fa inna syaiton yadullu misla hadhihi, yakni fa'rah, tikus. Karena sesungguhnya syaiton itu suka mengajak misla hadhihi, sambil nunjuk tikus. Karena syaiton itu suka ngajak tikus ini ala hadza, untuk menjatuhkan ini, yaitu lentera tadi. Fayuhrikukum, sehingga akan membakar kalian sementara kalian dalam keadaan ngorok, kan gitu ya, dalam keadaan tidur. Nah, demikian. Ya, jadi terkadang syaitan itu bisa memberikan gangguan, tapi melalui yang lainnya. Jadi antaranya melalui tikus. Sehingga sebagian ahli ilmu mengatakan tikus, ya inilah di antara hikmahnya kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tikus. Karena ini di antara tentaranya syaitan yang suka dipergunakan oleh syaitan untuk memudaratkan manusia. Nah, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian juga di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan di saat-saat kematian. Karena sesungguhnya di saat-saat seorang mengalami sakratul maut, itu syaitan sangat suka untuk menggodanya. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam An-Nasa'i dalam Sahih Jami', di sana Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allahumma inni a'udzubika ay yatakhabbatani asy-syaitan 'indal maut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan di saat-saat kematian. Yatakhabbat ini ya diganggu gitu ya, dirasuki. Jadi aku berlindung kepada Engkau ya Allah, ya Allah, semoga aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan ini di saat-saat kematian. Nah, demikian. Akan tetapi, walaupun kita mengetahui syaitan itu terkadang bisa memberikan gangguan, namun tetap rasa takut seorang muslim itu lebih ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana teguran Allah Subhanahu wa taala tadi kepada kaum muslimin, atakhsyawnahum, ya apakah kalian lebih takut kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala ahaqqu an takhsyaw, Allah yang lebih pantas kalian takuti daripada mereka. Kalaupun kalian merasakan takut, kalaupun kalian merasakan sakit, merasakan pedih dari gangguan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka juga nanti akan merasakan kepedihan.
Ya, sebagaimana kalian merasakan kepedihan, namun kalian mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak mereka harapkan. Di dalam sebuah ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa itu mungkin ya ayat 104, Allah taala berfirman, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ya merasakan sakit ataupun merasakan pedih, maka sesungguhnya mereka yang mengganggu kalian itu juga akan merasakan pedih sebagaimana kalian akan merasakan sakit dan pedih. Tapi kalian mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mereka tidak mengharapkannya. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala itu tidak diharapkan oleh musuh-musuh manusia, ya, musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalian mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mereka tidak mengharapkannya. Nah, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini mungkin dua hal yang bisa kita sebutkan dalam pertemuan kali ini, karena yang berikutnya beliau menyebutkannya cukup panjang, sehingga mungkin kita cukupkan sampai di sini dari dua hal yang banyak menimpa yang manusia ataupun kaum muslimin, khususnya di zaman sekarang ini yang berkaitan dengan syirik. Sebagaimana kita sebutkan di awal, bahwasanya kesyirikan itu merupakan a'dzamul muharramat, merupakan perkara haram yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus diwaspadai, yaitu bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyembelih kepada selain Allah dan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya silahkan, kalau masih ada waktu. Maka sembelihan ahli kitab. Iya, bagaimana mengkhususkan mengunjungi ya kuburan yang dikenal penghuni kubur itu adalah orang soleh semasa hidupnya, kemudian mendatanginya dan mengkhususkan untuk berdoa di sana. Ingat bahwasanya doa itu kan ada dua kata para ulama, ada doa yang mutlak, ada doa yang muqayyad. Doa yang mutlak artinya mutlak, tidak ditentukan dimanapun kecuali di tempat-tempat yang terlarang, kan gitu ya. Dimanapun anda berada, anda diperbolehkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mutlak. Tapi kalau dia muqayyad, artinya ada pengkhususan, dikhususkan waktunya, dikhususkan jumlahnya, dikhususkan tempatnya. Maka ini harus ya didasari dengan dalil. Ya, harus didasari dengan dalil. Karena kita dapati ada doa-doa yang dikhususkan oleh syariat. Ya, ada tempat yang dikhususkan untuk berdoa. Apa itu diantaranya? Ada nggak tempat yang dikhususkan kita berdoa di sana? Seperti di mana? Ya, seperti di Makkah kan begitu ya. Ada tempat-tempat yang memang ada dalil yang memerintahkan di sana kita banyak berdoa di tempat itu, di masjid, kan begitu ya. Kemudian ada waktu-waktu yang memang kita diperintahkan banyak berdoa di sana. Kapan itu? Antara azan dan iqamat, kan gitu ya. Ketika hujan turun, ketika di saat-saat kita terjadi peperangan ataupun yang lainnya. Ada juga doa berkaitan dengan jumlah. Jadi namanya doa yang muqayyad. Adapun ya doa yang dikhususkan di kuburan ini tidak ada dalilnya, maka ya kita dapati justru Nabi SAW melarang yang mengkhususkan ibadah-ibadah itu di kuburan. Karena sesungguhnya kuburan itu bukan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mendoakan ya orang yang sudah meninggal, maka ini tidak mengapa. Tapi yang kita maksudkan tadi adalah mengkhususkan minta kepada Allah untuk kebutuhan dirinya di tempat itu, ini maka tidak ada. Meminta kebutuhannya di tempat itu kan gitu ya, di kuburan, maka ini tidak ada ya dasarnya di dalam Islam. Adapun sesembelihan ahlu kitab, maka itu insyaallah diperbolehkan kan gitu ya, dan pendapat yang paling rajih karena ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum. Makanan ahlu kitab itu halal bagi kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya kalau mendoakan orang yang meninggal ya nggak apa-apa kan begitu ya, mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya tidak, antum itu datang ziarah kubur
mendoakan itu jangan satu orang, pelit betul antum kalau doakan satu orang gitu ya. Doakan semua kaum muslimin wal muslimat. Iya, seperti itu yang dicontohkan. Assalamualaikum ya ahli diyar, kan gitu ya. Jadi memberikan keselamatan untuk semuanya, enggak hanya satu orang yang mungkin ibunya saja ataupun orang solehnya saja. Nah, wallahu a'lam. Ya, mungkin ini saja karena waktu Isya sudah masuk. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.